Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, barusan aku membaca sejarah tim nasional Indonesia memperoleh medali emas dan juara SEA Games tahun 1991. Wow. Dan sampai saat ini sejarah itu belum pernah terulang lagi. Oke bos, akan aku ceritakan sejarahnya ya bos. Tentunya cerita ini nantinya akan ada hubungannya dengan kelemahan tim nasional Indonesia saat ini. Pada waktu tahun-tahun sebelum Indonesia juara SEA Games 1991 itu bos, PSSI menunjuk pelatih dari Eropa Timur, tepatnya pelatih dari negara Rusia. Kalau nggak salah namanya Anatoly Polusin. Lah ini bos, si Anatoly Polusin ini bos terkenal gaya pelatihannya super ekstrim. Gaya pelatihannya seperti militer. Lah pada saat itu kan terkumpul pemain-pemain calon punggawa tim nasional Indonesia untuk melaksanakan TC selama 3 bulan. Nah ini bos, pertama mengikuti TC dari berita kabar itu, melihat wajah pelatih Anatoly Polusin, pemain-pemainnya sudah merasa minder. Kayaknya ini adalah pelatih yang sangat-sangat menyiksa. Lah, ternyata apa yang dibayangkan pemain-pemain tim nasional Indonesia saat itu benar-benar terjadi. Yang saya baca dari sejarah tim nasional Indonesia pada waktu itu, waktu habis subuh di pagi hari, para pemain-pemain tim nasional Indonesia sudah dibangunkan oleh Anatoly Polusin. Lah, setelah bangun disuruh jogging berlari sepanjang 20 kilo setiap hari. Wow. Lah, habis jogging, istirahat, minum 5 menit, sarapan. Habis sarapan, langsung berlatih bola lagi di tengah lapangan, fisik dan bola. Wow. Lah, setelah istirahat jam 10 siang, terus waktu zuhur, tepat tengah siang, si Polusin ini memanggil pemain lagi untuk berlari lagi. Wow. Terus istirahat lagi, sorenya disuruh berlatih super keras bos. Pokoknya gemblengannya pelatih itu sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat mengerikan bagi pemain sepak bola. Kala itu bos, pemain sepak bola Indonesia terbiasa berlatih di pagi hari dan sore hari. Tapi waktu dilatih oleh Anatoly Polusin 3 kali super keras bos. Pagi, siang, dan sore. Wow. Lah, jadwal latihannya kan 3 bulan bos. Tapi pas pemain tim nasional Indonesia dilatih dengan waktu hampir 2 bulan, sudah banyak yang melarikan diri bos. Banyak yang mengundurkan diri. Kala itu bos, yang melarikan diri dari pelatihan Anatoly Polusin adalah 1 Ansari Lubis, 2 Fahri Husaini seperti yang kita sudah kenal sekarang, Jaya Hartono, Eryono Kasiba, dan Yesi bos. Dan itu masih banyak lagi bos yang belum terungkap sebenarnya. Yang belum terungkap itu adalah pemain-pemain yang kabur begitu saja bos, tanpa terdeteksi jejaknya. Dia sudah nggak kuat latihan yang super keras. Kala itu latihan si Anatoly Polusin itu disebut shadow football, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bayangan sepak bola. Jadi
Di latihan pertama itu memang jarang sekali pemain dilatih dengan bola seperti sekarang ini, bos. Fisik digenjot terus, digembleng terus. Bahkan sudah banyak sekali korbannya. Pemain-pemain yang muntah, yang pingsan di saat latihan. Pokoknya saking ekstrimnya, melampaui kekuatan manusia pada umumnya. Lah, setelah dilatih 2 bulan, pemain-pemain tim nasional Indonesia kala itu kan banyak yang kabur. Lah di saat itulah si Coach Anatoly Polusin ini mempunyai kecerdasan, ide, kreativitas, bos. Apa itu, bos? Supaya pemain-pemain ini tidak kabur. Lah si Coach Anatoly itu mengusulkan ke PSSI agar tim nasional Indonesia melakukan TC di Australia. Lah berangkatlah sudah, bos. Kenapa saya sebut itu adalah ide cerdas? Kata si Anatoly Polusin, kalau dilatih di Australia sana, mau pulang nggak bisa, bos. Jadi pasrah, bos. Lah baru dari turun pesawat, paginya sudah dibangunkan dan disuruh lari 2 kali lipat lagi dari di Indonesia, bos, yaitu 40 kilo. Wah, larinya di jalan bukan jalan rata, bos, naik gunung, bos, seperti pendaki itu, bos, sambil bergendong-gendongan begitu, bos. Bahkan yang dikutip oleh pemain belakang waktu itu, Kashar Sadi namanya, bos. Dia bilang begini, bos, berujar begini, ini latihan apa? Dia kok latihan sepak bola, nggak pernah megang bola, cuma lari-lari, bahkan latihan di gunung. Ini aneh. Wah, lah media-media Indonesia di koran-koran waktu itu, bos, belum ada HP, belum ada YouTube, mengabarkan, bos, mengkritik latihan Anatoly Polusin ini seperti membunuh manusia. Bahkan, bos, pada kala itu salah satu militer Indonesia yang sudah dilatih di lingkungan militer melihat kalau latihan sepak bola zaman Anatoly Polusin itu 4 kali lipat lebih berat dari militer, bos. Lah di situ dilatih 1 bulan penuh di Australia, terus kembali lagi ke Indonesia. Lah di Indonesia dipersiapkan terus terbang ke Filipina untuk mengikuti SEA Games di sana, bos. Satu pertandingan semua dilewati dengan mudah karena fisiknya benar-benar mumpuni, bos. Lah di pertandingan final bertemu Thailand, juara bertahan kala itu, dan si tim nasional Thailand itu dikalahkan dengan adu penalti dan tim nasional Indonesia menjadi champion, juaranya SEA Games, bos. Di kala itu, bos, mulai awal pertama pertandingan, tim nasional Indonesia itu bertanding, libur sehari, bertanding lagi, libur sehari, bertanding lagi di grup, terus di semifinal dan sampai final dan sampai juara, bos. Lah di titik itulah pertama kali Filipina mencurigai pemain-pemain tim nasional Indonesia. Karena apa, bos? Karena fisik tim nasional Indonesia kala itu seperti tidak ada lelahnya, bos. Bola dikejar terus habis-habisan sampai lawan mampus, bos. Lah dipanggillah 4 pemain tim nasional Indonesia yang dilihat tuan rumah kiranya fisiknya paling kuat. Lah di titik itu dites urin lah, bos, karena dicurigai menggunakan doping. Dan hasilnya apa, bos? Hasilnya ya nihil, bos, karena fisik yang kuat itu dihasilkan dari metode pelatihan Coach Anatoly Polusin yang begitu ekstrim, bos. Lah timnas Thailand di final kala itu juga mencurigai, bos. Kala itu pelatih tim nasional Thailand berasal dari Jerman. Melihat pemain-pemain tim nasional Indonesia, ini kayaknya bukan manusia ini, bos. Masa 90 menit full tenaganya tidak ada kendor-kendornya. Tapi sudah diselidiki kayak apapun memang benar-benar nihil, bos. Hasil semua itu adalah karya latihan yang sangat-sangat keras, dedikasi tinggi, ketekatan para pemain untuk menciptakan sejarah baru, bos. Lah sampai saat ini yang ditunggu-tunggu, tim nasional Indonesia belum pernah menjuarai SEA Games lagi, bos, sampai saat ini. Lah yang saya lihat, bos, pelatih saat ini
yang gaya pelatihannya mirip-mirip Anatoly Polusin adalah Coach Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia musim lalu, bos. Padahal tidak se ekstrim sekeras Anatoly Polusin, tapi dampaknya sangat-sangat mantap sekali, bos. Terbukti bisa membawa tim nasional Indonesia ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu sejarah, bos. Lah, pelatih sekarang si Patrick Kluivert, terus timnas U23 Gerard Van Berg, terus timnas U20 Frank Kempen, terus timnas U17 Nova Arianto. Kayaknya mereka semua lebih mengandalkan gaya pelatihan modern, alias gaya pelatihan taktik dan strategi saja, bos. Cuma yang fisiknya agak keras dalam pelatihan hanyalah Coach Nova Arianto. Karena Nova Arianto adalah asisten Coach Sintayong di musim lalu. Jadi sudah belajar banyak dan terbukti tim nasional U17 dapat menduduki di kompetisi tertinggi yaitu Piala Dunia. Lah, yang saya ragukan adalah pelatih-pelatih asal Belanda ini, bos. Karena mereka tipikalnya lebih mengutamakan taktik, strategi, rencana dan sebagainya, bos. Tapi bos, ini benar-benar fakta dan nyata. Ketika tim nasional Indonesia kalah dengan skor telak 6-0 dengan tim nasional Jepang di laga terakhir putaran 3 kemarin, kira-kira apa yang benar-benar mencolok kekurangannya, bos? Padahal waktu baris menyanyikan Indonesia Raya itu, pemain tim nasional Indonesia tinggi-tinggi, bos. Pemain tim nasional Jepang pendek-pendek dan masih muda-muda. Dan konon katanya itu adalah pemain pelapis kedua. Kita dihajar 6-0. Yang paling mencolok adalah fisik tim nasional Indonesia tidak mampu, bos. Tidak mampu mengalami pressing-pressing yang begitu ketat semacam itu. Kan press-press itu begitu melelahkan pemain. Lah, kita tahu sendirilah, bos. Meskipun saya adalah mantan pemain sepak bola amatir, tapi saya sependapat bahwa di dunia persepak bolaan hanyalah itu saja, bos, fungsi utamanya. Bila mana fisik kita sudah mengalami drop kelelahan, maka mental pemain sepak bola itu akan secara otomatis ikut drop. Dan pemikirannya, kecerdasannya juga ikut ngedrop. Bukan hanya di dunia sepak bola saja, tapi di dunia olahraga manapun. Bila mana fisik drop, segalanya ikut ngedrop, bos. Kayaknya untuk tim nasional Indonesia senior yang akan menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia di putaran keempat nanti memerlukan fisik yang begitu tinggi, bos. Fisik yang benar-benar ekstrim. Dan timnas U23 seperti target PSSI di tahun ini adalah menjuarai Piala AFF dan bisa mengulang lagi lebih tinggi lagi prestasi timnas U23 di Piala Asia September mendatang. Yang diperlukan adalah apa, bos? Menurutku adalah fisik tinggi, benar-benar digembleng, benar-benar digodok, fisik, mental maupun taktik lebih keras lagi, bos. Kalau bisa sampai batas kemampuan mereka, muntah-muntah deh. Kan semua itu demi negara, bos, marwah negara tim nasional Indonesia. Kalau ada baiknya maka mereka sendirilah yang akan menikmatinya, bos. Pemain kalau hebat tentunya akan dilirik berbagai klub, bos. Dan tentunya hadiah bonus-bonus cuan juga mengikuti, bos. Tapi yang saya harap untuk persepak bola Indonesia itu, untuk pemain-pemainnya jangan cepat-cepat berpuas diri, bos. Merasalah kalau kita adalah pemain sepak bola yang biasa-biasa saja, meskipun nantinya akan masuk Piala Dunia, meskipun nantinya kita akan juara Asia, tetap merasalah seperti pemain biasa, bos. Oke, bos, semoga kedepannya ini bisa dilihat, ini bisa dimanfaatkan gaya-gaya Anatoly Polusin ini ke tim nasional Indonesia sekarang ini untuk mendapatkan prestasi-prestasi lagi dan mengulang sejarah-sejarah Indonesia yang begitu kokoh lagi, bos. Oke, terima kasih, salam berjumpa dan salam bertemu lagi, plus salam olahraga.